Nggak salah Mas Saliman, Hmm. sangat tidak salah. Karena refocusing itu tidak ada item yang harus dibelanjakan berupa A, B, C, D, tidak ada. Refocusing itu anggaran untuk COVID. COVID untuk apa? Ya untuk pencegahan, untuk penanganan, untuk sosialisasi dan segala macam. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Pak Liman. Sehat-sehat saja Pak Dewan. Alhamdulillah sehat, seger buger. Pak Matur, saya melihat dan juga mendapat informasi, bahkan saya juga mendapatkan juga bantuan dari Pak Matur tentang gerakan gerakan konsumsi obat tradisional. Pak Matur memberikan sepaket madu, terus vitamin, juga ada beberapa ya, satu paket. Dan itu kayaknya tidak hanya satu tempat yang dilakukan oleh Bang Matur dan timnya. Pak Matur, sejak kapan itu dimulai Pak Matur? Ya, jadi gini Pak Aliman, ini kan bentuk dari keprihatinan kita bersama. Ya, pemerintah disibukkan dengan membatasi masyarakat dengan berbagai kebijakan yang kita ya, bukan hanya saya yang menilai bahwa ada ketidak konsistenan dari pemerintah. Dulu kita mengenal istilah PSBB, meskipun itu usulannya harus dari provinsi. Kita sudah pernah melakukan itu. Kemudian ada PPKM Mikro, dan itu berbasis desa. Nah, setelah rame kita di awal Juni kemarin, Bangkalan itu, PPKM Mikronya agak telat kan gitu, karena kita akhirnya perang di medsos, perang dengan masyarakat yang menolak penyekatan di Suramadu, muncul reaksi yang sangat luar biasa dari masyarakat Madura. Akhirnya swab antigen dan PCR yang di Suramadu maupun yang dilakukan Pemkab sendiri disepakati untuk dihentikan, dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Bangkalan Surabaya juga akhirnya sepakat itu dihentikan. Kita fokus ke PPKM Mikronya. Dilakukanlah itu di Bangkalan. Nah, PPKM Mikro ini kan berfokus ke beberapa desa atau kecamatan yang menjadi epicentrum baru di Bangkalan kan. Ya. Nah, dampaknya ini yang kemudian terlupakan mungkin. Saya menilai sedikit terlupakan oleh Pemkab dan Pemprov bahwa ini kemudian berdampak kepada keluarga yang ada di desa itu sendiri. Nah, ternyata PPKM Mikronya hanya diberlakukan di sekian desa, di sekian kecamatan, muncul di desa-desa lain ini masyarakat yang kemudian mengalami gejala yang hampir sama sakitnya. Ya panas, kemudian mulai ada batuk, hilang indera penciuman, hilang rasa, apa yang kita minum dan kita makan merasa terasa pahit semua kan gitu. Nah, di tengah itu dialami oleh masyarakat hampir meluas di Bangkalan, pemerintah pusat kemudian mengambil kebijakan baru namanya PPKM darurat. Logikanya ketika kita ini dulu di 2020 ada COVID-19 ini, negara katakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke desa kan mengalokasikan dana. Ya, ada namanya bansos, social safety net. Ada kemudian BLT, dana desa dan seterusnya. Nah, kenapa ketika PPKM darurat ini bantuan yang seperti tahun 2020 tidak kedengeran gitu kan? Apakah karena pemerintah trauma dengan korupsi dana bansos itu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang serius bagi masyarakat di pedesaan. Nah, di tengah bingungnya masyarakat dengan takutnya dilakukan swab, apalagi kemudian secara massal pemerintah menggalakkan vaksinasi
masyarakat semakin ketakutan, dalam artian ketika sakit pun mereka untuk diajak ke puskesmas, ke rumah sakit, mereka enggan. Engkau nyamanan lebih baik sakit atau mati Roma ketimbang dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kan persoalan baru sebenarnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kami sebenarnya sejak beberapa minggu yang lalu ya, hampir 1 bulanan lah, setelah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura yang bantingan bersama urunan, kita kemudian turun ke lapangan memberikan edukasi, memberikan sedikit bantuan vitamin, ada Wear Brand, kemudian dengan maskernya itu setelah teman-teman yang lain ada yang berhenti, ada yang lanjut, saya memilih untuk melanjutkan. Oh iya. Betul. Jadi diawali dengan itu ya, tapi kalau waktu itu kan Mas Atur, itu hanya ada kesadaran diri dari kita, karena saya juga ikut di waktu itu menyimak ya, meskipun tidak ikut terlibat berdiskusi, untuk membantu imunitas gitu, imunitas masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu betul, adalah vitamin dan lain-lain, dan itu juga sebetulnya keluar dari Bang Matur waktu itu, dan di sandasannya pernah kita juga rasanya masalah itu Bang Matur. Nah sekarang ini kan masuk ke minggu keberapa yang ke sekarang, maksudnya ke sekarang, setelah PMB melakukan banyak turun ke bawah dengan membawa konsep resep ya, bukan resep baru ala Bang Soleh gitu ya, karena dan itu ternyata banyak testimoni yang sembuh dengan itu, madu, jeruk keres, dan begen dan lain-lain, termasuk minum air hangat dan semacamnya. Saya mendengar dalam dalam minggu terakhir Bang Matur juga melakukan hal yang sama, yang sebelumnya itu paketnya itu tidak seperti itu. Untuk yang minggu terakhir ini Bang Matur paketnya kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan oleh PMB Bang Soleh. Betul Bang Matur kan? Iya betul. Jadi saya dengan Bang Soleh ini, Soleh Abdijaya ini kan intens komunikasi. Dia selalu curhat, ini gimana kondisi di bawah ini, hampir rata masyarakat mengeluh, masyarakat sakit, bahkan ketika parah pun mereka kayaknya enggan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah begitu betul-betul parah baru mau, dan yang banyak kemudian mereka menemui ajalnya ketika sudah benar-benar parah dan di rumah sakit. Ini kan menambah ketakutan masyarakat yang tidak begitu parah sakitnya. Itu tetangga kita setelah parah dibawa ke rumah sakit. Nah, meskipun ini sudah masuk ke waktunya atau ajalnya ya, cuman masyarakat awam menilai bahwa puskesmas dan rumah sakit akhirnya menjadi momok baru bagi mereka setelah mereka mengalami sakit. Ketika mendengar dokter puskesmas dan rumah sakit, ini kan jadi tambahan beban baru lagi. Artinya kondisi masyarakat yang sakit parah kritis itu baru dibawa ke rumah sakit gitu ya Pak Matur ya, sehingga banyak di rumah sakit itu mereka mati ya, mereka mati nggak tertolong. Memang itu justru semakin memperstres orang yang sakit menjadi takut mati kan, itu Pak Matur ya. Betul, dan itu sebetulnya Pak Matur itu nanti kita bahas lebih dalam lagi di lain kesempatan. Ini saya lebih mau fokuskan terhadap gerakan yang diawali oleh Bang Sol dan Bang Matur gitu ya, tentang konsumsi obat tradisional, dan judul itu untuk meningkatkan imunitas masyarakat, karena satu, masyarakatnya takut ke dokter atau ke rumah sakit. Yang kedua, masyarakat tidak mau divaksin. Banyak masyarakat yang tidak mau divaksin, bahkan tidak mau diswab. Langkah terobosan yang dilakukan Bang Matur ini sempat saya konsultasikan dan saya podcastkan dengan Pak Bupati. Pak Bupati sangat mendukung Pak Matur. Gimana responnya Pak Matur tentang masalah ini? Iya, jadi sekali lagi memang ini gerakan awalnya oleh Bang Soleh ya. Dia cerita, saya pribadi pernah mengalami dan harus isolasi mandiri katanya kan. Dia cerita, saya hanya minum madu tambah jeruk nipis ya, atau lemon,
kemudian dengan apa itu air hangat, air kelapa muda dan lainnya itu ditambah dengan vitamin, itu kita coba duplikasi. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang hal yang biasa, karena itu diketahui memang madu ini bagus. Kemudian jeruk nipis ini juga bagus kan, gitu, ditambah vitamin. Bagus karena pendekatannya juga bagus. Orang didatangi, diberikan penjelasan, tidak kita takut-takuti atau kita tidak ajak swab, tidak ajak vaksin, tapi mereka diedukasi. Nah, akhirnya pendekatan yang humanis ini yang justru membuat orang itu apa, bahasa Maduranya itu bunga gitu kan, senang gitu loh. Ini yang kemudian saya yakini juga menambah apa imunitas diri kita selain mengkonsumsi vitamin gitu kan. Nah, karena sudah saya komunikasikan dengan beberapa teman, kemudian kita sepakat untuk apa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berbagi. Akhirnya ada yang ngirim beras ke saya. Ada yang ngirim beras paketan 5 kilo, ada yang paketan 3 kilo, ada yang 2,5 gitu kan. Akhirnya saya berpikir, nah ini kalau hanya beras yang saya berikan, ini nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingin menambah imunitas masyarakat yang sedang sakit. Akhirnya saya berinisiatif untuk beli jeruk nipis, kemudian ada lemon. Kemudian saya datangkan madu dari beberapa daerah, termasuk dari Sumeneb. Saya beli 20 botol, 10 botol, akhirnya kita kemas dengan kemasan 100 mililiter ya. Kita kemas, kita kasih vitamin 10 tablet per orang, kemudian kita sertakan beras di sana, lemonnya, madunya. Nah, karena saya timnya juga terbatas, akhirnya relawan yang ada di beberapa kecamatan itu komunikasi via WA. Pak, gimana kalau kita bantu untuk mendistribusikan? Akhirnya kita kirim ke 10, kita kirim ke Kecamatan Fikir, kita kirim ke Kecamatan Socah, termasuk kemarin Pak Aliman yang apa mengirim Pak Jalil ngambil gitu kan. Dan insya Allah dalam minggu ini atau minggu depan saya di Kecamatan Labeng, di Desa Pangkong, termasuk di Desa Engtaber yang juga minta. Jadi kebutuhan masyarakat yang kondisinya sakit ini luar biasa Pak Aliman. Pak Matur, kesadaran itu sudah banyak orang yang justru mulai menyadari gitu ya, bahwa pentingnya untuk meningkatkan imunitas. Bantuan-bantuan semacam itu dari mana saja Bang Matur mendapatkan itu, Kak? Kalau hanya Bang Matur, bisa nggak untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sebangkalan? Aduh, kalau kita kan dari pihak swasta, meskipun posisi saya sekarang sebagai anggota DPRD ya, cuman kan tidak ada anggaran sebenarnya untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan seperti ini. Cuman rasa keprihatinan kita, rasa kepedulian kita, akhirnya kita urunan lah dengan beberapa teman dan saya terlibat di situ. Kemudian ayo kita serahkan ini ke masyarakat yang memang sangat dibutuhkan. Dan saya sebenarnya juga lebih semangat lagi kemarin untuk melangkah dan melakukan kegiatan sosial ini setelah melihat podcastnya Pak Aliman dengan Pak Bupati yang rencananya ingin menggalakkan dan bahkan menggandeng gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Bupati kan sudah menyadari itu setelah datang ke beberapa desa dengan Pak Kapolres didampingin Bang Soleh Abdijaya itu dibawa ke desa dan menyaksikan bahwa masyarakat ini kalau diajak medis enggan, tapi kalau dikasih ramuan atau resep yang sederhana seperti itu sangat antusias gitu. Iya. Pak Matur, kalau pasti apalagi swasta, apalagi pribadi gitu ya, untuk menyediakan kebutuhan, bahkan menurut pengakuan dari cerita Bang Soleh dan juga sebagian orang yang sudah mendapatkan itu, yang awalnya sakit yang bergejala seperti corona itu banyak yang sembuh, dan ini simpulkan ini sebuah langkah dan sebuah gerakan yang efektif daripada diam, kan begitu Pak Matur. Pak Matur berpikir nggak bahwa ini Pak Bupati kan sudah berapa hari ini sampai sekarang ya, sudah sekitar 3-4 harian. Saya masih belum dengar lagi ini langkahnya bagaimana.
Pak Matur nggak mau mencoba ini untuk Ekrembek maksudnya dikonsultasikan ke pihak Pemprov dan ceritakan apa yang terjadi di Bangkalan, ceritakan apa keberhasilan di Bangkalan tentang masalah gerakan ini, Pak Matur. Alhamdulillah, setelah saya kemarin 1 hari di Desa Tekiring, Kecamatan Socah itu, saya kemudian ngirim video kegiatan kami dan beberapa foto ke Komisi E, ya. Saya sampaikan bahwa masyarakat di desa kondisinya seperti ini, mereka lebih berharap ada ada sentuhan dari pemerintah. Kalau kita yang dari pihak swasta, dari relawan, dari donatur-donatur yang lain kan tentunya terbatas. Akhirnya saya kontak Bu Waka kami di Komisi E. Akhirnya saya disarankan untuk membuat surat ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini sudah saya kirim via WA. Alhamdulillah direspon dan tadi saya konfirmasi ke kepala BPBD-nya. Alhamdulillah konfirmasinya bagus. Mudah-mudahan beberapa paket nanti yang saya ajukan ini, saya nggak tahu dapat berapa. Insya Allah nanti akan dikirim atau saya ambil oleh tim ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Ya kita distribusikan nantinya ke masyarakat. Ya, Pak Matur. Kalau tadi Pak Matur menjelaskan memang belum mengalokasikan untuk hal-hal beginian. Pola penganggaran sekarang untuk per COVID ini ada BTT, Bang Matur, ada BTT. Kalau memang apa yang kita lakukan, apa yang masyarakat lakukan, apa yang Bang Matur lakukan ini justru betul-betul membantu, bahkan bisa mengendalikan penyebaran corona dan masyarakat imunitasnya meningkat. Apa salah ketika pemerintah sedang membelanjakan dengan komposisi jamu tradisional ini dan itu untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak agar semuanya terjangkau, Pak Matur? Nggak salah, Mas Saliman. Sangat tidak salah. Karena refocusing itu tidak ada item yang harus dibelanjakan berupa A, B, C, D. Tidak ada. Refocusing itu anggaran untuk COVID. COVID untuk apa? Ya untuk pencegahan, untuk penanganan, untuk sosialisasi dan segala macam. Jadi kalau alasan kemudian ini item ini tidak bisa dibelanjain, ya itu akal-akalan saja. Artinya Pak Matur ingin mengatakan kalau hal semacam ini yang sudah banyak yang terbukti, apa yang dilakukan Bang Soleh, apa yang dilakukan Bang Matur dan masyarakat welcome dan macamnya. Kalau hal semacam ini pemerintah tidak mau bahkan merasa takut untuk membelanjakan hal serupa dan itu bisa dibantukan kepada masyarakat yang betul-betul mengalami gejala corona itu, ini berarti goodwill politiknya saja yang masalah ya Pak Matur ya. Kalau secara aturan tidak masalah Pak Matur ya. Tidak ada lah secara aturan. Artinya begini, ini barang, ini dana kita belanjakan, barangnya ada, penerimanya ada. Lantas masalahnya di mana? BPK pun nanti kalau mau turun, memang kita mau beli alat rapid test, swab terus yang mau dibeliin, APD. Padahal masyarakat butuhnya adalah ramuan yang sangat sederhana itu, berupa madu, vitamin, kemudian jeruk nipis, lemon, dan kalau ada sembako kan gitu. Kalau ini kemudian di-tracking nanti oleh BPK, ditanyakan umpama, kalian belanja segini ini apa landasannya ya? Bilang saja ini kebutuhan masyarakat di bawah. Kita ini berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau kemudian pemerintahnya diam, berarti rasa empati, rasa sensitivitasnya terhadap keadaan masyarakat ini rendah. Ya kalau dalam bahasa politik, political will-nya sangat rendah gitu. Oke, Pak Matur, karena kalau pembelanjaan keuangan negara itu kan memang betul diatur, meskipun sebetulnya kalau urusan per COVID BTT ini sebetulnya lebih leluasa dan lebih bebas gitu ya untuk membelanjakan. Tapi selama ini yang disediakan oleh pemerintah kan banyak hanya sekadar bantuan beras, bantuan ini yang itu dikelola oleh Dinsos dan yang instansi yang lain. Apa anggaran yang dialokasikan di berbagai instansi yang selama ini dipakai untuk melakukan bansos dan sifatnya memang dalam rangka untuk pelandaian penyebaran COVID, apa alokasi anggaran itu masih ada untuk diarahkan ke situ
Atau bagaimana Bang Matur enaknya Bang Matur? Kalau masih takut maksudnya negara ini. Kan tidak semua pemerintah dan pejabat seperti Bang Matur mau seperti ini. Lah, itu kan semuanya sudah diatur. Refocusing itu pemahaman kita kalau dulu kan dana dari semua OPD ini dikumpulkan di satu rekening kan begitu. Ternyata kan tidak Pak Aliman. Refocusing itu ya berputar di dinas masing-masing. Nah, kalau dinas ini kemudian tidak membaca situasi, tidak menerima informasi yang benar di masyarakat, mereka akhirnya bingung sendiri. Ini udah kadung di refocusing, tapi mau belanja apa bingung. Ini harus tampil seorang pemimpin, katakanlah Bupati Bangkalan nih, dia sudah tahu kondisi masyarakatnya. Itu kan tinggal dipanggil itu. Bukan hanya Bupati Bangkalan, Gubernur Jatim juga. Oh iya, Gubernur Jatim juga kita kasih masukan melalui Komisi E, kan gitu. Kondisi di Bangkalan seperti ini, di daerah lain juga seperti ini. Nah, saya khawatir kemudian semua kepala daerah ini, ya entah itu gubernur, entah bupati, kata orang Madura, bingung elek genah gitu kan. Kondisi masyarakat sudah parah, mereka ini bingung mau melakukan apa, ditambah dengan PPKM darurat sekarang sudah mulai diprotes di mana-mana, bahkan ada isu untuk diperpanjang. Tambah bingung lagi ya. Tambah bingung. Oke Bang Matur, ide dan gagasan gerakan konsumsi obat tradisional yang digagas oleh Bang Soleh dan sebetulnya sudah ada dukungan dari Bupati Bangkalan. Sekarang meskipun itu sudah dilakukan oleh Bang Matur, kalau ini menyebar dan juga meluas ke Jawa Timur, ini akan luar biasa Bang Matur. Bang Matur untuk masalah responnya dan juga sebagai closing statement terhadap gerakan konsumsi obat tradisional ini yang sudah dilakukan oleh Bang Matur, silakan sebagai closing statement Bang Matur. Ya, saya berharap mudah-mudahan gerakan Bang Soleh, apa yang saya ikut lakukan juga, ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui kebijakan Bupati. Bupati ini tinggal ngomong, ayo tim gugus tugas, ini saya kemarin sudah ke lapangan, kondisinya seperti ini, Bangkalan masyarakatnya butuh ini. Sudah, segera saja dibelanjakan, jangan nunggu-nunggu lagi. Nanti akan semakin bertambah ini orang-orang yang sakit ini. Dan saya berharap, karena saya juga nge-share kegiatan saya di Komisi E, ya barangkali teman-teman yang kabupaten lain yang sekarang mengalami PPKM, kemudian di daerahnya juga melonjak kasus COVID-19 ini, mudah-mudahan mereka menduplifikasi. Kalau toh tidak, mudah-mudahan ada kegiatan lain yang serupa yang juga bisa meringankan atau membantu masyarakat untuk menambah daya tahan tubuhnya, sehingga kita nggak bingung nanti Pak Liman ketika PPKM darurat di tanggal 20 selesai ternyata kasusnya tetap naik, jangan-jangan pemerintah akan melakukan kebijakan lockdown malah nanti. Kan gitu. Oke, Bang Matur, itu Bang Matur ya, harapannya Bang Matur ya. Iya. Mudah-mudahan ya, apa yang dijelaskan dan diaspirasikan oleh saya dan juga Bang Matur didengar oleh Bu Gubernur Jawa Timur dan juga Bupati Bangkalan dan juga pemimpin-pemimpin yang daerah yang lain. Kalau memang ini dianggap penting dan perlu, daripada diam gitu ya. Kalau masyarakatnya memang takut untuk berobat dan lain-lain, mending gerakan konsumsi obat tradisional ini digalakkan, dan mudah-mudahan dengan ini juga bisa membantu penandaian penyebaran corona di Indonesia khususnya. Ya, betul, kita harap mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kamu atur, acara kamu atur. Kok beri tur ya, mong oleh di Jawa Timur tur ya.